Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita ketemu lagi dan insya Allah hari ini kita akan membahas mimpinya kakak yang berjudul Sketsa Cahaya di Langit. Iya. Baik, itu mimpi tahun 2016 ya kak ya. Iya. Masya Allah. Baik, yang ingin saya tanyakan di sini kayak gimana itu kak? Suasananya seperti apa dalam mimpi itu? Suasananya di situ malam hari tapi dia terang. Yang membuat saya sampai tetap mengingat mimpi ini karena belum pernah saya lihat di kehidupan nyata gitu. Ada cahaya yang seperti itu walaupun bintang, ini bukan bintang gitu. Ini lebih seperti misalnya lampu laser ya. Lampu laser kalau kita nyalakan, kadang lampu laser itu ada yang orang bisa dibentuk ya, segala macam bentuk lah gitu. Nah, kalau ini hasilnya itu seperti ada gambar banyak binatang di situ. Tapi lasernya nggak ada. Iya, lasernya nggak ada. Ini ada di langit dia. Rasanya itu buatan atau memang alami? Kalau alami dia bukan seperti benda gitu, hanya gambar di sini, gambar tapi berbentuk seperti garis-garis cahaya yang membentuk gambar binatang begitu. gitu. Dan dari gambar binatang itu di setiap pinggirnya itu seperti ada cahaya di situ, cahaya garisnya maksudnya. Ada berwarna agak kebiruan di situ warnanya. Oh, putih kebiruan Iya, gitu. putih kebiruan. Tapi Di setiap pinggir garisnya itu kalau kita menggambar kan, menggambar sketsa. Nah, garisnya itu yang berwarna biru gitu, gambar cahayanya itu gitu. Seperti lampu yang biasa kan apa namanya, saya kurang tahu juga. Yang biasa seperti di mobil-mobil truk itu. Nah, seperti itu dia. Jadi tapi membentuk sebuah binatang begitu. banyak kak. Banyak, terus besar-besar gitu di langit itu. Langit itu kan luas. Nah, besar bentuknya gitu. Cuman yang membuat saya tertegun di situ, terpana gitu, menakjubkan yang saya rasain karena belum ada yang saya lihat sangat indah sekali. Tapi itu kalau di penglihatan saya dengan dalam rasa itu dia berbeda. Di penglihatan itu saya takjub melihatnya sangat indah, tapi dalam rasa saya sepertinya ini ada sesuatu hal yang membuat dirasa di dada saya itu ada rasa takut di situ. Seperti ada firasat yang buruk di situ gitu. Oh gitu ya. Iya, Jadi tapi saya tidak tahu apa itu. seolah sesuatu yang memukau di penglihatan lahir, tapi rasa di hati memperingati bahwa di sini waspadalah seperti itu. Jangan pokoknya penglihatan dengan mata dengan di hati itu dia berbeda gitu. Betul. Lebih saya ditunjukkan di situ, dengarlah kata hatimu, jangan kamu mengikuti apa yang kamu lihat gitu, tapi lebih kamu ketuk dengarkan apa kata hatimu, yang misalnya kata hati yang menasehati atau apa, dengarkan kayak gitu. Terus yang paling mencolok di situ juga yang saya perhatikan, saya melihat rumput-rumput di situ itu nampak hijau, kelihatan terang di situ. Rumput-rumput itu walaupun malam hari tapi dia jelas kelihatan. Rumput-rumput itu hijau. iya. Seperti saya harus memahami apa maksudnya ini, informasi dari rumput itu sendiri gitu. Berarti ada simbol rumput yang berwarna hijau di malam hari, di mana seharusnya kalau rumput di malam hari itu tidak terlihat warna, tapi ini terlihat dengan jelas warnanya. Itu akibat dari cahaya apa? Apa binatang sketsa itu, apa memang suasana langit atau gimana? Suasana malam hari itu, suasana malam hari yang terang itu, yang rumput itu mencolok sekali terlihat oleh suasana malam yang terang itu gitu. Oh, begitu. Tapi saya tidak melihat bulan di situ, tapi suasana langitnya terang. Suasana gitu. langitnya tapi terang. bukan siang, itu malam hari gitu. Berarti ada 3 simbol di sini kalau saya simpulkan kak. Yang pertama di malam hari. Simbol apakah itu? Yang kedua malam hari tetapi dia terlihat terang sehingga rumput-rumput itu sangat jelas terlihat. Rumput berwarna hijau tempat kakak berpijak dan itu sangat
berpijak di atas rumput-rumput yang hijau. Itu simbol yang kedua. Dan simbol yang ketiga adalah apa makna dari sketsa binatang-binatang yang dibuat dari cahaya tetapi seperti laser tadi terlihat menakjubkan, mata memandang, mata lahir, mata luar, tetapi di hati seolah memperingati, jangan terlena gitu melihat gambar itu. Gitu. Karena di situ mungkin ada peringatan untuk berwaspada terhadap apakah itu atau sesuatu yang rasanya seperti ada ancaman di situ. Nah, jadi ada 3 simbol di situ yang harus mungkin diketahui pada saat itu pada kakak bermimpi. Tapi di mimpi itu kakak enggak mengerti ya artinya apa, hanya saya tidak mengerti saja. Hanya terpukau, tertegun, tapi ada informasi saya melihat dengan mata dan dengan hati juga gitu. Oh, berarti ada 2 mata yang memandang. Yang satu mata lahir, yang satu mata batin. Mata batin. Ya, gitu. Kalau di dalam ilmu agama kita mengenal itu adalah basiroh ya kak ya. Jadi mata batin kita gitu, pandangan hati. Jadi ada 2 pandangan ya. Benar. Kadang mata lahir itu bisa terkecoh ya, seperti itu. Tapi mata batin itu yang fitrah mungkin ya, tuntunan ilham yang benar dari Allah. Itu yang harus didengarkan. Tentunya pasti dengan ilmu kan, tidak semata-mata hanya apa kata hati saja, tetapi harus didasari juga dengan ilmu yang benar, Quran dan Sunnah. Jadi itu yang kakak rasakan di dalam mimpi. Dan di dalam mimpi dan saat terbangun tidak jauh berbeda dengan yang saya rasakan, dan saya belum menemukan jawabannya saat itu gitu. Dan untuk saat ini saya mencari jawabannya itu. Tapi yang saya ingat yang sekarang itu ada satu mimpi yang mungkin sekitar tahun 2019 atau 2020. Ada mimpi di situ rumput juga, rumputnya tapi dia hitam, rumput hitam. Nah itu nanti di berikutnya ya. Tapi ini kak, yang sebelumnya kan kakak sudah menjelaskan juga waktu di bintang berekor berwarna-warni, rumput itu juga kakak lihat ada hijau. Jadi yang lebih mirip juga sebenarnya ini yang suasana di bintang berekor. Bedanya di mana itu kak? Bedanya kan sama-sama di tempat yang sangat luas, sama-sama malam hari, sama-sama ada rumput hijau, sama-sama rumputnya terlihat. Bedanya hanya gambar yang di langit itu betul, aja. Yang satu yang nah, perbedaan suasana hati saat melihat bintang berekor warna-warni sama yang gambar-gambar yang sketsa itu apa? Mencolok enggak beda? Yang di bintang berekor itu suasana hati saya, apa yang saya lihat dengan di hati saya itu seiring dia. Oh, Masya Allah. Nah, kalau yang ini apa yang saya lihat dengan di suasana hati saya itu dia berbeda gitu. Oh, gitu. Saya lebih ditekankan di situ kata hati saya itu yang harus saya ikuti, cari tahu gitu. Jangan terlena dengan apa yang saya lihat, yang belum tentu apa yang nampak di mata kita yang kita lihat itu sama gitu dengan yang sesungguhnya yang terbaik untuk kita lah gitu. Mungkin informasi, pokoknya saya kurang tahu lah pada saat itu. Nah, baik, dan sekarang kakak sudah menjelaskan tadi apa yang kakak rasakan di dalam mimpi itu, lalu apa yang kakak rasakan ketika kakak terbangun. Kakak belum tahu juga bahwa itu adalah simbol-simbol seperti itu. Dan ada juga perbedaannya di sini kan dia sama satu adegan yang sama ya. Mungkin dia mirip ya, bukan sama, mirip. Hanya di situ kalau yang di bintang berekor itu bintang itu dia nyata, ada bendanya, ada ekornya, ya dia nyata, bukan gambar gitu. Oh, betul. Kalau yang ini ilusi. Hanya sketsa. Ya seperti ilusi seperti ya, kalau itu yang ya. ini hanya sketsa dia. Ya, seperti ilusi seperti itu. Iya. Nah, jadi Masya Allah, jadi yang saya bisa simpulkan di sini, kalau bintang berekor itu memang nyata. Iya. Memang benar ada bendanya. Iya. Dan itu memang benar bintang berekor. Iya. Tapi yang ini seolah-olah seperti kalau kita lihat sekarang seperti yang laser yang ditembakkan yang berbentuk gambar yang bermacam-macam tergantung model apa yang dibentuk di laser itu sendiri. Dan itu ditembakkan ke langit dan terlihat di situ seolah ada gambar-gambar. Tapi di sini bukan laser karena tidak ada karena seperti juga laser. Gambarnya juga dia besar-besar gitu. Ya. Dan ini adalah tentu saja kalau kita bisa simpulkan ini kan tidak ada sebenarnya benda itu. Iya kan? Ini seperti ilusi. Jadi
Jadi jangan tertipu mata lahir itu dengan sesuatu ilusi seolah seperti itu ya rasanya. Dan banyak sebenarnya mimpi yang tentang ini, tapi yang tidak saya catat. Banyak yang mimpi yang begini, yang seperti sketsa ini banyak gitu. Sebelum 2019 itu. Iya. Tapi yang sebelum 2019 itu apakah itu mimpi berulang apa yang sejenis ini? Bukan rasanya berulang, tapi sejenis ini dalam adegan yang berbeda tapi sama jenisnya seperti sketsa begitu di langit itu. Betul. Kadang lebih gambarnya lebih jelas dia gitu, tapi saya tidak paham apa maksudnya kan, karena mungkin saat itu pengetahuan saya tentang apa yang saya lihat di langit itu saya belum tahu gitu. Baik, berarti sebelum 2019 kakak hanya mengambil satu saja dari beberapa mimpi yang serupa seperti mimpi ini sebelum 2019. Karena setelah bulan Januari tahun 2019, alhamdulillah kakak sangat rutin dan terbilang hampir semua dari mimpi-mimpi itu yang kakak catat. Walaupun tidak 100%, tetapi hampir semuanya bisa dikatakan rata-rata, walaupun ada juga mungkin rasanya itu mimpi pribadi tidak dicatat, itu yang 2019 maksudnya. Ada yang tidak saya catat, mungkin ada juga di sekitar mimpi-mimpi yang itu yang tentang ini yang tidak saya catat gitu. Itu mungkin karena kelolosan gitu Kak ya. Bukan kelolosan, memang saya masih belum mencatat itu. Oh gitu. Iya. Mungkin karena belum mau mencatatnya. Iya, pada saat itu Kakak hanya saya pilih-pilih aja mana yang saya mau catat. Oh iya. Jadi pada saat itu udah ketemu kita kira-kira, soalnya setahu saya setelah Januari, Januari, begitu. Jadi kita perlu ingetin lagi mungkin Juli. Kita kan bertemu bulan Juli 2019. Kakak mulai mencatat itu Januari 2019. Tapi di Januari ke Juli itu kakak tidak terlalu rutin karena kan waktu kita ketemu saya minta kakak harus tetap catat seperti itu. Tapi karena kakak mungkin belum terlalu termotivasi, jadi dari bulan Januari hanya ada beberapa, Februari beberapa saja. Padahal kakak katakan kakak sering sekali mendapat, tetapi kakak masih milih-milih. Karena kita juga belum pernah ketemu langsung dan ketika bulan Juli saat kita ketemu, dari situ setahu saya kakak tetap saya tagih gitu. Kakak mana mimpinya harus dicatat. Jadi kakak nggak, setahu saya kakak tetap saya teror terus setiap hari gitu. Nah, tapi kalau sebelum saya ketemu sama kakak, Allahu alam kayak gitu. Itu mungkin yang kakak sampaikan barusan gitu. Karena kakak tidak ada yang paksa lah untuk nyetor mimpi gitu. Masya Allah. Jadi itu hikmahnya. Waktu kakak bermimpi itu saya ulangi lagi, kakak di dalam mimpi itu belum paham itu kode atau simbol apa. Belum. Tapi dapat rasa di dalam hati. Ketika kakak terbangun juga, kakak juga masih belum paham Dan tapi saya rasain di situ hal yang negatif. Itu informasi negatif di situ yang sketsa ini. Tetap ingat. Dan sekarang dan saat ini setelah kakak sudah diberikan alhamdulillah lebih dari 1000 mimpi yang sudah kita rangkum dan insya Allah akan kita bahas di podcast yang selanjutnya. Tentunya kan banyak yang menjelaskan satu sama lain jadinya mimpi-mimpi itu. Nah, ibaratnya mimpi itu awalnya mungkin berbentuk seperti sketsa, lama-lama karena banyak sekali yang menjelaskan mimpi satu dan lainnya sehingga alhamdulillah dia lebih jelas gitu. Lebih jelas. Dan itu setelah kakak mendapatkan banyak mimpi, hikmah apa saat ini yang kakak rasakan Kak tentang mimpi ini? Rasanya apa itu apa seperti itu? Yang bisa saya ambil pelajaran dari ini hikmahnya, jangan asal kita begitu kita mimpi langsung kita mencari tafsirnya sendiri gitu tanpa ilmu pengetahuan yang benar gitu, yang jelas gitu. Karena kita menafsirkan sendiri itu kita kan bisa salah, lebih condong salah gitu. Betul. Itu aja sih. Oh, jadi kita perlu apalagi hati-hati. Ini sketsa ini kan dia belum jelas gambarnya gitu, walaupun betul. Itu jelas gambar binatang, tapi kan itu hanya sketsa gitu. Iya betul, itu belum binatang yang sebenarnya gitu. Kecuali yang bintang berekor itu dia nyata gitu. Saya rasain itu seperti sesuatu hal yang pasti. Kalau yang ini kayak dia ambigu begitu. Ilusi. Tapi yang saya rasain di sini yang sekarang sketsa ini waktu saat saya di dalam mimpi itu saya rasain hal yang negatif, sesuatu hal yang buruk yang akan terjadi di situ.
saya kayak rasanya dalam hati saya tuh kayak gitu, saya ingat kayak sesuatu hal yang sangat-sangat buruk yang akan terjadi lah gitu, tapi saya tidak berani untuk menyebutkan condong satu hal kayak gitu. Jadi, karena ini masih rahasia lah gitu, rahasia Allah lah gitu. Binatang-binatang yang kalau kita bilang binatang, satu sisi binatang. Jadi kita mengingat sesuatu kepada rimba. Iya. Jadi rimba, atau kalau yang namanya binatang, tentu binatang itu hidup ya rata-rata makan, tidur, memperbanyak jenis, mati, seperti itu. Makan, tidur, memperbanyak, dan mereka hukum binatang itu bisa kita katakan mereka berlaku hukum rimba, mana yang kuat, mana yang menang. Nah, mungkin kalau dari analisa saya, kita hidup ini jangan sampai kita seperti binatang yang hidup itu memakai hukum rimba. Dan karena itu Allah di dalam kegelapan ketidaktahuan manusia, Allah memberikan cahaya Al-Quran dan hadis. Agar apa? Agar kita tidak seperti kehidupan binatang yang berlaku hukum rimba di situ. Di situ ada aturan-aturan penting di dalam Al-Quran dan hadis yang harus kita ketahui untuk membedakan kita dengan binatang-binatang seperti itu. Dan kembali lagi benar, dan salah satu hikmah yang lain adalah mimpi ini bagaikan sketsa. Mencari tahu tentang aturan-aturan bukan di dalam mimpi, tetapi ya rujuklah langsung dalam Al-Quran dan hadis itu sendiri, melalui penjelasan ulama-ulama yang memang mereka sangat paham. Gitu, bukan kita hanya menghayal dan mengada-adakan seperti ini aturan ini, tidak. Aturan itu jelas, ilmu agama itu jelas, seperti itu. Jadi itu hikmahnya. Sekali lagi, jangan terpukau ya kepada sesuatu yang dilihat mata, dan kita harus benar-benar cari ilmu pengetahuan yang benar sesuai tuntunan. Nah, jadi itu mungkin hikmah pentingnya untuk saat ini. Lebih waspada ya, jangan mudah tertipu mata lahir atau mata luar. Nah, seperti itu. Jadi harus dua-duanya kepakai, mata luar dan juga mata batin, yaitu basiroh. Dengan cara basiroh tentu didapat dengan cara kita paham ilmu Al-Quran dan hadis. Dan kita mudah-mudahan kita diberikan istiqomah dalam menjalaninya. Saya ingin mengatakan yang ada dalam pikiran saya saat itu, ketika ada satu condong yang saya rasain, yang saya bilang hal buruk itu adalah ada kalimat dalam hati saya yang takut saya ungkapin, saya katakan di situ. Saya bilang ini alamat seperti informasi tentang bagaimana keadaan kedepannya lagi gitu, akan sangat-sangat buruk sekali, di mana di masa-masa itu seperti ada dalam pengaruh dan kekuasaan Dajjal kayak gitu. Itu yang saya takut sekali untuk ungkapkan di situ. Saya rasa yang kakak takutkan itu kan sudah diinformasikan juga di dalam hadis, yaitu bagaimana sistem Dajjal itu ya tidak jauh-jauh seperti hukum rimba, yang kuat yang menang. Dan tentu saja sekarang yang menguasai dunia itu kan ya sistem mereka. Nah, jadi seperti itu. Dan kita sebagai manusia itu jangan tertipu dengan mata lahir. Nah, jangan benar. Jadi di sini sebenarnya tidak bertentangan apa yang kakak rasakan dengan apa yang sudah diinformasikan tentang akhir zaman itu, bahwa sistem Dajjal itu memang menguasai, dan kita jangan sampai terpukau hanya dengan melihat dengan mata lahir saja. Mari gunakan fitrah mata batin dengan merujuk kepada aturan-aturan di dalam cahaya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Memang benar, jadi tidak bertentangan apa yang kakak rasakan itu, dan itu apa fungsinya mimpi ini, maksudnya manfaatnya apa? Ya agar kita lebih berhati-hati, waspada. Jadi seperti itu. Jadi tetap mimpi ini memberikan sebuah manfaat, dorongan agar kita selalu waspada. Dan tentu saja tetap saja kembali kepada petunjuk, mengikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Baik, kita karena sudah cukup lama kita membahas ini, kita akhiri dulu podcast kita biar kita bisa membahas podcast yang berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.